ingkang wonten jumeneng Kraton Gunung Kelut sedaya dipun bekteni. Rupane pinaringan teguh rayu slamet wilujeng santosa lair kelawan batin cukupan rasa lair kelawan batin. Seperti halnya manusia pada umumnya, tentu ingin nasibnya di dunia dan bahkan di akhirat selalu mulus. Setiap manusia ingin agar jalan hidup bisa mujur, dan tidak ada halangan apapun dalam menjalankan kehidupan. Namun tak bisa dimungkiri, ditimpa kesialan atau berbagai masalah kehidupan acap kali menerpa. Sudah barang tentu, ini sangat tidak diharapkan oleh semua orang. Rupanya ada beberapa tradisi di Indonesia yang dipercaya bisa membuang sial. Misteri Dunia akan mengungkap sejumlah tradisi lintas budaya yang masih diyakini hingga kini bisa menghilangkan bala. Apa sajakah itu? Dulu kan baru-baru hamil, terus sempat seneng nih kita ya kan, kita tes pack gitu kan, terus kayak pengen dong update sosial media gitu kan awalnya, kayak, update lah di Instagram nih. Berjalan berapa minggu tuh aku kayak mengalami tiba-tiba nggak tahu kenapa aku mengalami jatuh. Setiap pasangan yang sudah menikah tentu menantikan kehadiran buah hati dalam rumah tangganya. Tak jarang mereka yang akhirnya tahu positif hamil akan mengabari semua keluarga hingga kerabatnya mengenai berita bahagia tersebut. Namun, di balik itu, terdapat mitos yang berkembang luas di masyarakat, di mana disarankan bagi mereka yang hamil di trimester awal, tak boleh terlampau berlebihan, lantaran menjadi sebuah pantangan dalam kehamilan, sebelum melaksanakan syukuran 4 bulanan, bila tak ingin sesuatu yang buruk terjadi. Nah, di perjalanan masih sekitar hampir 2 bulan menuju 3 bulan, hampir kita udah menyiapkan semua untuk selamatan 4 bulan. Di pertengahan jalan saya periksa ke dokter tuh udah mengalami pendarahan dan udah nggak bisa terselamatkan lagi gitu. Nyatanya, kejadian kehilangan atau keguguran lazim dirasakan para ibu di usia kandungan muda, hingga akhirnya mereka mempercayai mitos yang sudah ada turun-temurun. Belajar dari pengalaman yang sebelumnya aja, takut ya kita nggak tahu ya walau alam kita bisa terjadi lagi sama aku atau enggak. Ya masih percaya sih yang kayak gitu-gitu. Jadi untuk menggembar-gemborkan tuh sebenarnya sih nggak baik juga. Cuman yang namanya zaman sekarang, kalau ada momen bahagia pasti pengen dong di posting. Namun, yang pasti, di usia kandungan 4 bulan, ruh baru dimasukkan dalam janin. Malaikat pun diperintah untuk mencatat 4 perkara yang berkaitan dengan rezeki, ajal, amal dan bahagia. Mulai ia hidup dan akhir hayat selama di dunia. Maka itulah, banyak masyarakat Indonesia yang menggelar acara doa syukuran atau selamatan 4 bulanan dan 7 bulanan. Ketika kita mendapatkan kebahagiaan, jangan terlalu berlebihan. Ada orang yang mempercayai jangan tuh dibilang, nanti pamali gitu ya. Pamali itu adalah merupakan salah satu kekhawatiran. Kalau kita terlalu euforia dan kita tidak bisa menjaga kandungan, bisa jadi kalau ibunya kandungannya lemah, bisa terjadi adalah keguguran. Karena mungkin ibunya tidak bisa menjaga kesehatannya, atau terlalu lelah, atau terlalu stres, atau terlalu khawatir, atau ada sebab-sebab lain. Bisa jadi menjadi kandungannya lemah. Maka disimpan dulu aja, bersyukur saja dulu, kita suami, ayah, ibu, keluarga kecil dulu yang tahu. Next, kalau sudah kuat, bolehkah kita memberikan kabar kepada orang lain? Boleh. Boleh tidak kita mengadakan walimatul hamlah, tasyakuran kehamilan 4 bulan, ada juga yang 7 bulan. Boleh. Wajib tidak? Tidak wajib. Itu adalah ungkapan rasa syukur.
Selanjutnya, yang hingga kini masih terus banyak dilakukan, yakni siraman. Tradisi di Nusantara, terdapat beberapa rangkaian upacara adat sebelum dilaksanakan akad dan resepsi pernikahan. Di antaranya yaitu pengajian dan upacara siraman. Sejatinya, tradisi siraman pengantin tak lain adalah sebagai simbol pembersihan diri secara lahir maupun batin. Pembersihan lahir dengan cara mandi, pembersihan batin dengan adanya harapan dan doa, serta ridho dari orang tua untuk calon pengantin. Jadi itu kan balik lagi ke kebudayaan ya, adat istiadat dari nenek moyang, pasti semua juga ada maknanya. Kita adakan pengajian, lalu juga siraman. Siraman itu ya salah satu upaya untuk menghilangkan segala hal yang buruk di masa lalu. Jadi akhirnya si kedua mempelai ini kan kembali dalam keadaan yang bersih gitu, disertai dengan doa, tumpengan, kayak gitu. Namun banyak yang percaya bila siraman juga dilakukan untuk membersihkan diri dari gangguan aura negatif jelang pernikahan. Mengingat tak sedikit pasangan yang sudah mantap menikah harus batal dan kandas di tengah jalan. Persiapan udah mencapai 80% dan semuanya tinggal menunggu akad. Cuman sebelum lebaran tersebut kami berdua ada masalah yang emang nggak bisa aku lanjutin, dan pada akhirnya dari pihak saya itu memutuskan untuk membatalkan semuanya. Kayak update di media sosial, kayak pas waktu cari bahan bridesmaid, lagi fitting kebaya buat akad. Hingga akhirnya, beberapa orang juga memilih tidak ingin terlalu jumawa dan memperlihatkan persiapan pernikahan, lantaran tak ingin pernikahannya gagal. Setan begitu benci bila ada manusia memutuskan menikah. Bahkan, para jin akan melakukan segala cara agar pernikahan tidak terjadi. Salah satu yang diutus untuk menghalang-halangi pasangan yang akan menikah adalah setan Al-Awa. Setan itu akan selalu menggoda. Sebelum acara pernikahan, kalau bisa kita jangan terlalu hura-hura. Kenapa? Karena kita tidak tahu kalau kita terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Justru dengan kita mengadakan pengajian itu yang paling tepat. Itu adalah amalan yang paling tepat menjelang pernikahan. Jadi pemirsa Misteri Dunia Trans 7, kali ini Kak Furi mau lepas burung pipit 17 ekor. Dihitung berdasarkan weton ataupun kelahiran ya. Nah, ucapannya hanyalah sebagai doa, semoga kalian semua berbahagia dan biasanya dilakukan pada hari kelahiran kita. Semoga semuanya berbahagia. Ya. Saya biasanya rutin melakukan ini kalau tidak hari Jumat, karena hari Jumat itu kan hari yang baik, bisa di hari kelahiran. Tradisi ini kerap dilakukan warga Indonesia sejak dulu hingga kini, terutama warga keturunan Tionghoa. Bagi mereka, burung pipit dipercaya simbol pembawa rezeki dan berkah kehidupan. Oleh karena itu, menangkapi burung-burung dianggap tak baik lantaran seolah membatasi atau menghambat rezeki. Sebaliknya, melepas mereka ke angkasa biru akan membawa banyak keberkahan. Jadi kalau di dalam dunia ruatan, melepas burung pipit atau misalnya melepas belut ke air, pokoknya melepas makhluk-makhluk hidup yang terkungkung, itu bisa melepaskan kita dari berbagai macam permasalahan yang terjadi. Jadi untuk orang-orang yang mungkin ada permasalahan rumah tangga, ada permasalahan hutang pihutang yang tidak kunjung selesai, nah lepas burung pipit ini dipercaya bisa membantu gitu dalam prosesi ruatan. Tak hanya berhenti sampai di situ saja.
Nyatanya kesialan bukan hanya bisa dialami seseorang saja, namun juga daerah. Beberapa tempat yang dirasa kerap merasa terkena sial akan menggelar serangkaian tradisi penolak bala. Lantas tradisi apa sajakah itu? Dan benarkah ritual penghalang bala itu terbukti kebenarannya? Jawabannya sebentar lagi. Jangan kemana-mana. Ini adalah video prosesi ruatan, salah satu ritual penyucian atau tradisi lama yang masih dilakukan oleh sebagian besar masyarakat Jawa dan Bali. Di mana ruat sendiri dalam bahasa Jawa sama dengan kata luar, berarti dilepas atau dibebaskan, yang artinya membebaskan diri dan melepaskan dari segala keburukan. Menurut kepercayaan orang Jawa, ada manusia yang terlahir dengan beban dosa yang dibawa atau sengkolo, yang akibatnya bisa membawa nasib buruk. Karena itulah perlu dilakukannya ruatan, sebagai salah satu cara memohon kepada Sang Pencipta, agar diberikan keselamatan dan keberkahan. Eyang Rati, salah satu ahli spiritual pun kerap menerima permintaan untuk melakukan ruatan. Mereka yang datang umumnya merasa sulit mendapatkan pekerjaan, jodoh, hingga bernasib buruk. Kalau Eyang Rati, kenapa Eyang ini ruatan itu harus satu paket? Karena biar nggak ribet, ya. Satu paket ini ada jodoh, kerejekian, pengasihan, kemuliaan, kesehatan, ya. Terutama kita ini jangan sial gitu loh. Apabila kita pengen bekerja, ya, pengen melamar pekerjaan, kadang udah ini nggak dipanggil-panggil, cuman kita bikin lamaran aja gitu. Jadi seyogyanya kita sudah dibeginikan ini, kita buang letih atau buang kotoran dari badan kita sendiri. Untuk menjalani prosesi ruatan tentu tidak sembarangan. Berbagai persiapan pun harus dilakukan dengan matang. Seperti halnya mempersiapkan berbagai syarat berupa ayam cemani, kembang 7 rupa, tumpeng dan masih banyak lagi, yang masing-masingnya memiliki arti tersendiri. Dan mandi itu nanti harus hanya 7 gayung dan 7 tempat. 1 adalah ubun-ubun, 2 pusar, 3 kemaluan, 4 dan 5 adalah pundak pikulan beban kita, 6 dan 7 adalah langkah kaki kita. Untuk memulai prosesi ruatan, sang pasien umumnya akan diarahkan untuk meminta restu kepada orang tua atau kerabat terdekat terlebih dahulu, agar prosesi ruatan mandiri yang dilakukan berjalan lancar. Sebelum kita melakukan ruatan, ibu masih ada nggak? Masih. Ya, ibunya tolong maju ke depan, ibu. Bapaknya enggak? Itu apa namanya? Bangku. Ya, itu. Duduk di situ, Bu, ya. Ya. Kamu sebelum ruatan ini diambil dulu untuk basuh kaki ibu. Tadi prosesi memohon maaf kepada orang tuanya sudah dilakukan oleh Mbak Reni, ya. Sekarang ini kita baca Al-Fatihah 7 kali, Al-Anas 7 kali, Kulhu 7 kali karena agama Islam kan. Oke. Malik ya umiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim.
Berdoa meminta restu dan maaf kepada orang tua telah dilakukan. Selanjutnya pasien akan menjalani mandi kembang 7 rupa dengan berbalut kain putih, dengan harapan usai mandi kesialan akan gugur bersama dengan air mengalir. Siapa yang menyangka, di tengah prosesi ruatan, sang pasien baru diketahui mendapat kiriman gaib dari seseorang. Hal ini terlihat dari telapak kaki. Kamu kalau kena santet orang, kalau perempuan yang nyangket kamu, Ini dibakar nih. dia bekasnya putih. Tapi kalau disantet orang laki-laki, dia bekasnya hitam. Kok putih kamu, Ren? Putih kiri kanan. Putih. Ya. Putih. Ada yang nggak senang. Ada yang nggak senang. Rupanya tak semua orang perlu diruat, hanya berlaku bagi mereka yang terlahir dalam kondisi tertentu, yang dianggap membawa kesialan atau sukerto. Selain ruatan diri sendiri, rupanya ada pula ruatan untuk lingkungan dan wilayah. Salah satunya dengan tujuan agar tidak terjadi bencana dan menghormati para leluhur. Seperti halnya larung sedekah bumi dan larung saji. Salah satu desa di Banyumas, Jawa Tengah, juga kerap melakukan dan menjalani tradisi sedekah bumi, di mana warga sekitar akan berbondong-bondong datang membawa makanan ke rumah sesepuh desa. Prosesi diawali dengan penanaman makanan di beberapa sudut jalan desa. Ini dilakukan semata-mata sebagai bentuk rasa syukur dan memohon dijauhkan dari segala malapetaka. Maka Bunda ingin menyampaikan bahwa Islam memandang tradisi dapat menjadi tuntunan hidup yang boleh dipraktekkan di masyarakat. Hal ini sesuai dengan kaidah al-'adatu muhkamatun. Al-'adatu muhkamah itu artinya adat atau tradisi dapat dijadikan sebagai standarisasi hukum. Namun kebolehan tradisi ini atau tradisi ruatan tersebut adalah dalam hal yang baik-baik, ya. Kalau yang baik-baik dalam prakteknya sesuai dengan syariat, bukan yang melanggar syariat, itu diperbolehkan saja. Kesialan tentu pernah kita alami, namun tanpa kita sadari, rupanya tradisi tolak bala yang telah ada dari leluhur inilah menjadi salah satu cara membuat banyak orang lebih dekat dengan budaya dan tradisi di Indonesia yang masih terus dilestarikan. Namun sayang, ada beberapa orang yang justru terkesan mengesampingkan budaya dan tradisi yang nyatanya memang sudah berjalan secara turun-temurun. Menjadikan kepada kita pembelajaran. Jadi kita tidak boleh menjustifikasi segala sesuatu dengan negatif. Tiap daerah memiliki adat istiadat dan budaya. Kita hidup di negara Indonesia dengan berbagai macam budaya, berbagai macam adat. Ada adat yang baik, kita ikutin nggak apa-apa. Asal niatnya, niat ibadah, tetap niat kembali kepada Allah, memohon kepada Allah, ya. Karena kalau kita menghindari daripada adat istiadat budaya di masyarakat kita kan itu warisan dari nenek moyang kita juga, ya. Jadi kalau misalkan itu untuk kebaikan nggak apa-apa, ya. Jadi kita harus mengedepankan rasa toleransi bermasyarakat.